Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengedit video, ya kemudian hasilnya tanpa watermark. Ya, kita akan menggunakan software yang sudah tidak asing lagi, ya aplikasi, yaitu di sini kita akan menggunakan YouTube Studio. Kita akan menggunakan YouTube. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama tentu kita pergi ke youtube.com. Kalau kita ini saya tutorial dan menggunakan PC ya. Kita menggunakan PC atau laptop ya. Kita pergi ke youtube.com. Kemudian kita login terlebih dahulu di akun YouTube kita. Nah, di sini saya akan menggunakan akun YouTube Edu Fikri TV. Nah, kita masukkan kata sandi ya, kita login ya. Nah, proses login. Nah, tentu saja kita harus mengupload video ya yang akan kita edit ya. Di pojok ini ada create dengan simbol kamera, icon kamera kecil, terus ada tanda plus. Ini adalah untuk mengupload video. Ya, kita klik aja upload videonya. Nah, kemudian kita pilih filenya lewat sini, atau bisa kita drag ya. Ini misalkan video yang akan saya upload. Ada di sini. Oh, enggak ada. Ya, misalkan katakanlah ini ada video yang akan saya upload. Ya, katakanlah ini video yang akan saya upload, ada di sini. Saya drag masuk ke YouTube ya. Sini. Nah, langsung gini. Atau tadi bisa langsung select files, nanti harus ini menuju folder yang akan diupload. Ya, saya kasih judul dulu. Video pembelajaran IPA misalkan. Deskripsinya ya silakan bisa dideskripsikan, terserah. Kemudian kita scroll ke bawah. Pastikan posisinya adalah no, it's not made for kids. Jadi kita membuat deklarasi apakah video ini untuk anak-anak atau tidak. Jadi kalau video ini khusus untuk anak-anak, maka nanti dia akan muncul di YouTube Kids ya. Nah, ini kita akan klik no. Ya kan. Oke, untuk settingan lainnya mungkin tidak perlu dibahas. Oh ya, Bapak Ibu bisa upload thumbnail ya manual di sini. Kalau misalkan pengen gambar depannya itu ketika video tidak diputar itu di thumbnailnya gambarnya apa, bisa dari sini. Ya, kita lanjut next. Tapi tadi kita tidak menambahkan thumbnail ya. Video elemen next saja. Nah, di sini ada 3 status seperti yang telah dibahas di tutorial YouTube Levia HP. Ada private, ada unlisted, ada public. Private itu kalau kita hanya ingin melihatnya sendiri. Unlisted jika orang bisa mengaksesnya ya, bagi mereka yang hanya punya linknya. Dan public itu ya orang siapapun bisa melihatnya. Nah, kita akan set unlisted saja ya, karena tujuannya nanti akan kita embed di website Edu Fikri. Unlisted, kemudian kita save. Ini proses. Nah, ini masih 27% ya. Ini saya close, dia akan tetap ngupload. Oke. Ini dia ngupload di sini di pojok kanan sini. Nah,
Kemudian sampai videonya selesai nanti, nah, kita akan memotong-motongnya. Nah, anggap saja ini adalah video yang sudah kita upload di sini. Ada video tentang pembelajaran di sini. Mungkin kita ingin memotong bagian tengah atau awal atau akhirnya, ingin ada yang kita buang, ya. Ada bagian yang ingin kita buang. Nah, kita akan lakukan via YouTube. Oke, langsung saja saya klik. Ini misalkan video yang sudah terupload ini, saya klik. Nah, di sini ada video editor. Nah, kita akan menggunakan video editor di YouTube, jadi secara online. Nah, kita masuk ke editor. Di sebelah kiri ada editor. Ini kita klik. Ya, dia akan masuk ke menu editing di YouTube. Nah, karena kita editing via online, maka yang menentukan lancar dan tidaknya salah satunya adalah kecepatan data, ya, kecepatan sinyal. Jadi semakin kencang sinyalnya, maka insya Allah editingnya akan semakin lancar. Oke, ini karena pertama kali ngedit, saya klik get started. Nah, ini akan muncul timeline seperti ini. Dan fungsi editing online di YouTube ini hanyalah fungsi dasar, ya. Fungsi sederhana saja, ya. Ini uploadnya saya close saja, ya. Saya tutup, saya cancel aja. Tadi untuk contoh aja untuk ngupload video. Nah, kita kembali di sini. Video yang akan kita edit ini seperti timeline di editing biasanya. Nah, anggap saja saya ingin memotong bagian awalnya, ya. Berarti nanti ada di bagian sebelah sini, awal. Ya, waktu ini timeline menunjukkan, ya, durasinya. Semakin ke kanan semakin selesai, ya, semakin berakhir videonya. Nah, untuk memudahkan memotong-motong, ya, kita bisa menggunakan menu zoom timeline ini, ya, dari sebelah kanan, ya. Ini ada zoom in dan zoom out timeline kita. Oke. Nah, kemudian nah, di timeline itu akan kita, ya, memotong dan mengetrim, ya, istilahnya, ya, video kita. Nah, fungsi untuk zoom ini adalah untuk mendekatkan kita, untuk memperlebar area bidang potong, maksudnya supaya kita bisa memotong lebih presisi, ya. Oke, contoh misalkan di sini kita play videonya atau kita geser ininya, garis timelinenya ini. Nah, ini adalah posisi di mana nanti kita akan mengetrim atau memotong dan sekaligus memainkan video kita. Misalkan saya mainkan di sini. Oke. Nah, misalkan saya ingin menghilangkan bagian tayangan kompetensi inti ini. Maksud saya adalah saya dari judul sel ini, saya ingin langsung sampai ke masuk ke apa ini? Masuk ke tugas kelompok 1, ya. Jadi di sini, ya, saya akan memotongnya dari sini aja.
Ya, sampai sini aja. Jadi dari tayangan sel ini, setelah saya menjelaskan tentang tulisan sel ini, nah, saya akan langsung pingin loncat ke sini. Maksudnya videonya antara itu akan saya buang atau saya potong. Oke. Nah, pastikan suaranya juga rapi ya, maksudnya tidak terpotong. Mungkin gambarnya sudah betul nanti, ya. Tapi pastikan suaranya juga berakhir dengan baik. Contoh misalkan, nah, saya dari sini begitu selesai kata kelas 11 dengan tampilan sel, saya ingin langsung loncat ke tampilan sel sini misalkan. Maka yang kita lakukan adalah kita tetap kursornya atau garisnya di situ, terus kita zoom supaya lebih presisi lagi. Atau nggak harus di zoom ya kalau Bapak Ibu udah yakin di situ. Karena ketika kita zoom ini kita bisa melihat gelombang suara ini, ya frekuensi atau gelombang ya, gelombang suara dari omongan kita. Ketika ini muncul gelombang berarti di situ muncul suara kita. Nah, pastikan kita memotong di bagian yang kosong gelombangnya. Artinya di saat kita diam atau kita sudah selesai sempurna mengucapkan kata atau kalimat. Baik, di sini akan saya potong dengan menggunakan menu trim. Nah, kita klik trim. Nah, ini masih sama di tempatnya. Saya zoom lagi. Ya. Nah, kita klik. Ya, ini ada fungsi split, cancel, dan preview. Nah, split ini untuk memotong. Kita klik split. Nah, maka dia sudah terpotong. Nah, sampai mana potongan kita pinginnya? Jadi kita pingin sampai di sel sini. Ya, pastikan kita juga mulai dari gelombang suara yang kosong. Ya, sehingga kita bisa memulai kalimat atau kata dengan sempurna juga. Nah, misalkan saya mau dari sini, kita split juga. Oke. Ya, sekarang kita ada bagian yang sudah di split. Nah, kemudian cara menghilangkannya atau memotongnya adalah kita drag bagian garis biru ini ke garis biru selanjutnya. Kita tahan mouse-nya, klik, kemudian digeser. Tahan, geser. Nah, nanti bagian yang hitam inilah yang nanti akan terlewati ya ketika kita memutar videonya, atau istilahnya yang terpotong. Nah, setelah itu kita klik preview. Nah, maka dia bagian hitam itu akan terlewati. Ya. Oke, kita cek seperti apa hasilnya. Nah, dia langsung loncat ke sel. Ya, jadi tidak, kompetensi intinya tadi sudah terlewati. Ya, maksudnya terpotong atau hilang di video hasil jadinya. Nah, begitu. Itu cara untuk memotong di tengah ya. Itu untuk memotong di tengah. Bagaimana untuk memotong di depan? Nah, itu lebih mudah lagi. Misalkan saya ingin membuang bagian animasi Edu Fikri ini. Ya, saya play dulu. Nah, misalkan biar saya langsung muncul di sini, ya kan? Jadi saya pengen awalnya itu logonya hilang, animasinya hilang, berarti kita potong di bagian sini. Jadi sudah kita play, bahwasanya video animasinya selesainya di sini, di bagian ini, di timeline ini, garisnya berhenti di sini, maka langsung kita edit trim. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah kita buang ya, atau kita trim di tengah ini. Nah, sekarang tinggal yang awal dan akhir. Kita zoom lagi biar kita nanti presisi untuk menggeser mouse-nya. Kita zoom. Nah, ini biarkan garisnya, garis potongnya tetap di sini ya, garis timelinenya ya. Nah, terus kita geser. Nah, terus kita tahan mouse, kita arahkan ke garis biru ini, bagian pojok kita tarik.
sampai di garis yang kita inginkan. Ini kurang presisi, akan saya zoom lagi. Oke. Nah, ini bisa lebih presisi lagi. Kita klik. Oke, kelewat. Nah, di sini. Oke, kita preview. Ya. Coba kita play. Oh, tadi kegeser ya. Berarti dari sini. Oke, saya edit trim lagi. Oke, biar presisi saya zoom lagi. Oke, saya geser ininya, timelinenya ke kiri. Nanti di bawah ini ada kayak garis kotak kecil ini untuk panjang ini untuk menggeser-geser timeline ya. Oke, paskan. Terus saya ini kan set. Nah, udah, kemudian kita preview. Nah, maka videonya akan jadi seperti ini. Bagian awalnya tidak akan terputar atau istilahnya terpotong ya, walaupun kita tempatkan kursornya di sini ya untuk playnya dari awal, tapi dia akan langsung loncat ke bagian yang tidak terpotong. Nah, udah jadi. Nah, kemudian bagian tengah tadi seperti ini, loncat karena saya ingin menghilangkan kompetensi intinya, tampilan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sama, kemudian di bagian belakang mungkin ada sisa editing yang mungkin tidak sempurna, itu juga bisa kita potong di bagian akhir. Kita ke bagian akhir. Nah, misalkan saya ingin menghilangkan animasi Edu Fikri di belakang. Nah, ini ingin saya potong. Saya hilangkan di bagian akhirnya. Oke. Jadi dari sini saya zoom biar presisi menggesernya nanti. Nah, saya geser timelinenya dengan kotak lonjong di bawah, geser ke kanan supaya kelihatan. Nah, ini berarti adalah suara ini kemungkinan antara suara animasi atau suara orangnya. Akan saya pastikan, saya play lagi. Oh, ternyata suara animasinya. Berarti dari sini. Jadi kita senantiasa cek gelombang suara di sini ya. Apakah ikut terpotong apa enggak nanti. Pastikan tidak memotong kalimat atau kata yang kita ucapkan, sehingga potongannya untuk suaranya bisa baik. Jadi tidak ada kata atau kalimat yang terpotong. Oke, ini sudah. Dan saya nyalakan edit trim. Oke, pastikan kursor garisnya ini tidak berubah. Kemudian kita zoom biar nanti lebih presisi lagi. Zoomnya sesuai kebutuhan ya. Oke, saya geser melalui menu yang di bawah itu, kotak, sampai mentok ke kanan. Nah, garis biru paling akhir ini kita tarik ya. Ini kalau mouse-nya kita tempatkan di atas garisnya, otomatis dia akan berubah menjadi seperti itu. Artinya itu siap untuk digeser. Dan saya geser, saya trim ya, istilahnya saya potong. Oke, hop. Nah, preview. Nah, maka bagian paling belakang itu akan hilang. Dah, video berhenti sampai di situ. Dah ya. Nah, ini anggap saja sudah selesai ya pemotongan videonya. Mungkin Bapak Ibu misalkan ada di bagian tengah ada yang keliru atau apa, silakan bisa dipotong-potong sendiri ya. Dengan caranya tadi memotong di bagian tengah adalah seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, begitu sudah selesai, kemudian kita simpan. Di bagian atas ini ada save. Kalau kita klik save, maka video yang lama nanti akan tertindih, akan hilang. Tapi kalau kita save as new, berarti kita akan menyimpan video yang baru dan video yang lama hilang. Saya akan klik save saja ya untuk menimpa video yang lama.
Karena kalau misalkan video yang salah tadi terputar ya oleh yang lain, mungkin akan kelihatan kesalahannya, atau ketika nanti disebar orang akan tahu ya video mana yang sebelum diedit. Tentu saja kita ingin yang kita tayangkan adalah video yang sudah diedit, maka saya klik save saja biar yang lama itu hilang. Nah, di sini ada save lagi, maka kita klik save saja. Ini peringatan saja. Nah, sekarang di sini proses ya, proses. Di sini terdapat tulisan video is being processed. Please check back later. Nah, ini berarti nggak apa-apa ditinggal ya. Kemudian kita melakukan aktivitas yang lain, ya itu nanti ditunggu. Ya, sampai ketika kita cek potongannya itu sudah berhasil. Maksudnya videonya ketika diputar itu sudah seperti yang sesuai kita inginkan. Begitu, maka nanti bisa disebar videonya. Nah, hasilnya karena ini butuh proses dan mungkin tidak bisa kita putar sekarang. Jadi kurang lebih begitu proses potongnya. Untuk link videonya pun nanti masih sama dengan link video yang sebelumnya dipotong ya, ketika kita klik save tadi, bukan save as, sehingga yang kita share link yang sama. Oke, begitu untuk tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.